Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Sudah tentu pasti sudah pada tahu saya bikin es pisang ijo ala Sulawesi. Ya, es pisang ijo tuh lagi rame naik daun banget di media sosial dan kali ini saya mau bikin di rumah resep dan cara membuat es pisang ijo yang enak, empuk, lembut, dan yang pasti nggak bikin enak. Ternyata cara membikinnya atau cara buatnya itu mudah banget dan gampang. Langsung saja, ini dia caranya. Pertama, saya sudah siapkan pisang raja sebagai isiannya. Ini pilih pisang raja yang sudah matang. Selanjutnya, saya potong atau saya kurangin bagian ujung-ujungnya, kemudian saya kukus. Untuk mengukusnya ini tidak perlu waktu yang terlalu lama. Di sini saya kukus kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit dengan menggunakan api sedang saja. Setelah kurang lebih sekitar 15 menit ini saya buka penutupnya, kemudian saya dinginkan pisangnya. Dan selanjutnya saya akan membuat untuk kulit pisang ijonya. Ada 150 gram terigu, kemudian ada 150 gram tepung beras, 1:1 antara terigu dan juga tepung beras. Dan saya juga tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan. Gula pasir saya gunakan sebanyak 50 gram. Kemudian santan kental di sini saya gunakan sebanyak 65 ml atau boleh juga pakai santan instan yang saset kecil. Dan untuk airnya saya pakai sebanyak 700 ml air. Semua bahan yang tadi saya sebutkan diaduk menjadi satu. Di sini saya masukkan airnya sedikit demi sedikit bertahap supaya lebih mudah mengaduk dan juga tidak menggumpal. Setelah saya rasa sudah tercampur dengan merata, kemudian saya tambahkan pasta pandan sebagai pewarna hijaunya. Boleh juga pakai air perasan dari pandan asli supaya warnanya lebih alami. Di sini saya tambahkan sedikit pewarna makanan warna coklat. Aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Setelah itu saya saring untuk memastikan supaya bahan-bahannya sudah benar-benar larut dan tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya, saya masak di atas kompor dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Ini harus terus diaduk supaya adonannya bagian bawah itu tidak menggumpal di bawah dan tidak gosong. Lama-kelamaan adonan akan semakin berat ya. Ini pastikan tetap diaduk sampai adonan dirasa warnanya sudah merata seperti yang ada di video. Kalau sudah merata seperti ini, kemudian kecilkan api yang paling kecil dan saya tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Selanjutnya saya aduk kembali sampai margarinnya meleleh dan tercampur dengan merata. Jika dirasa margarinnya sudah tidak ada lagi di atas wajan, matikan api kompor, kemudian lanjutkan proses mengaduknya di bawah sampai adonan benar-benar kalis seperti yang terlihat di video. Jika sudah, tutup adonan, kemudian ambil sedikit untuk dicetak. Kenapa ditutup? Supaya adonannya tetap hangat dan juga tetap elastis, jadi mudah
dibentuk dan juga tidak mudah sobek. Ambil sedikit adonan, kemudian taruh di plastik. Dan jangan lupa alasi bagian atasnya ini juga dengan plastik. Selanjutnya tinggal dipipihkan saja, dikira-kira sampai bisa tertutup satu buah pisang di dalamnya. Jika sudah, kemudian di sini saya ambil satu buah pisang yang tadi sudah saya kukus dan juga sudah dingin. Saya taruh di bagian atasnya. Selanjutnya tinggal digulung aja atau dilipat. Cara melipatnya ikutin yang ada di video ya. Pastikan semua bagian pisang tertutup dengan kulit ya. Setelah itu, bagian ujung-ujungnya ini saya potong sedikit supaya lebih rapi dan tinggal dirapikan aja sampai bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini dia hasilnya pisang hijau yang sudah dibentuk. Selanjutnya ditaruh di panci kukusan yang sudah saya alasi dengan daun pisang dan juga saya olesi dengan sedikit minyak. Tujuannya supaya nanti pada saat dikukus tidak lengket. Ulangi step ini sampai semua pisang yang sudah dikukus habis terbungkus. Setelah itu saya didihkan air, kemudian pisang yang sudah saya bungkus ini akan saya kukus. Untuk lama pengukusannya kurang lebih sekitar 10 menit saja. Untuk mengukusnya di sini saya gunakan api sedang saja, tidak terlalu besar. Setelah 10 menit kemudian buka panci kukusan dan tunggu sampai pisang dingin baru keluarkan. Sambil menunggu saya mau bikin bubur sumsumnya. Saya pakai 200 ml santan kental atau santan instan. Boleh juga pakai santan alami yang kental. Kemudian saya tambahkan dengan 850 ml air atau sampai totalnya sekitar 1 liter. Jika sudah, sisihkan. Kemudian saya siapkan wadah, masukkan 90 gram tepung beras dan 60 gram gula pasir, ditambah dengan garam sebanyak 1 sendok teh. Masukkan semua ke dalam wadah dan diikuti dengan santan yang tadi sudah dibuat di awal. Masukkan sedikit demi sedikit, kemudian aduk sampai tercampur dengan merata. Pastikan tidak ada yang menggumpal dan gulanya larut. Selanjutnya tuang sisa santan yang masih ada. Aduk sebentar, kemudian saya akan tuang di panci yang akan saya gunakan untuk memasak bubur sumsum. Supaya bubur sumsumnya wangi, di sini saya tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah saya ikat. Kemudian saya masak bubur sumsum di api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk sampai tekstur dari bubur sumsumnya mengental. Dan ini adukannya juga sudah semakin berat. Ditambah bubur sumsumnya sudah blebek-blebek atau sudah mendidih. Kemudian matikan api kompor dan juga angkat. Teksturnya bukan yang kental banget, ini masih sedikit encer dan fluffy ya. Jika semua bahan sudah siap, selanjutnya akan saya plating di mangkok. Siapkan bubur sumsum di bagian bawah, kemudian pisang hijaunya yang sudah dingin bisa dilihat teksturnya mulus sekali, warnanya juga cantik. Di sini pisang hijaunya saya potong atau boleh juga disesuaikan selera. Kemudian yang tidak boleh di skip dan tidak boleh ketinggalan adalah sirup DHT pisang Ambon dari Sulawesi ini. Katanya bikin pisang hijau wajib pakai sirup ini. Dan sebelum saya tuang sirupnya, di sini saya tambahkan es batu sesuai selera. Kemudian baru saya tuang sirup DHT pisang Ambon di bagian atasnya secukupnya saja. Setelah itu saya juga tambahkan dengan kental manis sesuai selera. Dan ini dia hasilnya,
es pisang hijau ala saya. Gimana cara membuat es pisang hijau? Mudah bukan? Bunda-bunda dan teman-teman semuanya bisa banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Dan saya mau ingatkan, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Rasanya udah pasti enak banget. Saya paling suka makan es pisang ijo itu tidak diaduk atau tidak dicampur. Jadi langsung saya ambil seperti ini. Jadi rasanya lebih terasa, bubur sumsumnya lebih terasa, pisangnya terasa. Ditambah dengan sirup manisnya yang dingin, ini enak banget. Bunda-bunda, teman-teman, pokoknya wajib banget cobain. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Es pisang ijo ini benar-benar recommended banget. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.